warga, yaitu gadis-gadis cantik jelita berpayudara montok yang umurnya sebaya. Jadi memang ada unsur seksual. Nah, kalau kita kembali kepada ayat tadi, menyayangi apa tadi namanya? Hewan. Di situ kata-kata hewannya itu adalah hewan, bukan mana itu loh. Kalau memang berdasarkan itu tidak ada, ya berarti kalau orang-orang sekarang menggauli yang ditampil televisi berarti ada tertulis. Kalau misalnya kalau ada sesuatu tulis berarti itu tidak ada larangannya loh menurut saya. Nah sekarang saya tanya, ban ini mana larangannya menurut menggauli hewan itu boleh? Mana datanya? Minta. Silakan. Oh, Bang, dalam kitab berzina Abang lagi paling lengkap. Abang buka surat 7 ayat 32 itu tentang berzina. Janganlah kamu mendekati zina. Itu dengan manusia saja nggak boleh, apalagi dengan binatang. Ampun. Ini yang potong ya Bang Solider. Ini yang membuat aku jujur, aku sebenarnya tidak ingin, karena aku host ya, aku ada di tengah. Kadang membuat aku kecewa terhadap teman-teman. Karena jawaban Bang Solider ini sangat bagus ya, bahwa semua itu sudah ada di dalamnya, tinggal mau untuk dan benar ya Bang Solider. Iya biasa. Jawaban dalam Al-Quran sebagai kalam Allah ini kadang-kadang memang orang mali untuk menunjukkan untuk benar ya Bang Solider ya. Luar biasa. Itu Bang Solider bisa supaya jangan Bang Solider bisa tolong menunjukkan datanya untuk kami. Tolong buka on cam-nya supaya mereka yang malah belajar dari abang yang menunjukkan gitu. Silakan. Yang katanya ada banyak Quran itu yang mana Bang? Kasih satu aja. Silakan. Karena memang aku nyawa ya sama mereka gitu. Silakan betul. Silakan. Oke. Aku Bang ya, aku kirim invitation ya. Silakan. Oke. Ini sebuah spirit gitu Bang Solider, ilmu dialektika yang bagus seperti itu ya Bang, datanya ya. Ya, silakan. saya tampilkan. Betul, silakan. Nah, itu ya. Itu ayatnya di bawahnya. Wala taqrabu zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji dan sesuatu yang jalan yang buruk. Begitu. Oke, sekarang kau buka di ayat berikutnya. Itu mengenai zina apa itu di dalam? Coba, silakan. Kisah perzinahan yang tidak bisa. Al-Quran mencari dengan berbagai cerita kan. Silakan bukakan ayat berikutnya. Silakan. Gimana Bang suruh buka ayat berikutnya Bang? Loh, jelaslah. Al-Quran itu kan menceritakan ini kan berzina. Ini yang dimaksud berzina apa? Kita lihat di ayat selanjutnya. Silakan buka ayat selanjutnya. Silakan. Ini Isra 32 ya, ntar saya buka Al-Quran dulu. Ya, berarti nyari Isra 33. Sambil menunggu, aku kasih waktu ya Bang Solider ya. Kasih waktu, karena kan butuh waktu buat nyari, buat hostnya baik ya, manja. Bisa cari waktu dulu. Kita kasih waktu dulu ya. Untuk berikutnya ngobrol, Bu Ainun bersabar sebentar. Apa Power Ranger? Oh, izin aku bantah. Ini Al-Quran ini atau apa nih? Ini kayaknya bukan Al-Quran nih. Tolong dong berdasarkan Al-Quran.com-nya. Jangan model gini. Izin ya. Makanya Bang Indri mungkin di atas ya. Bu Ainun bersabar sebentar. Nanti akan ke Bu Ainun. Speaker baru akan mengimpat di atas. Siapakah speaker? Kita sambut di perform kali ini. Orangnya ladies and gentlemen. Mari kita sambut Dr. Mel. Fire.
Satu buat saudara-saudara yang ingin bergabung dan siap untuk berdiskusi boleh. Kalau saya tetapi host silakan. Tag host aku pengen aja gitu. Sabar sebentar, kita keming belum kita kasih. Pak Ainun, telepon kembali Ainun sambil udah 5 menit lebih ya. Kita akan Pak Bismillah datanya mungkin ya seperti itu. Nanti kita akan jump in lah mejanya Pak Bis, kita circle back lagi gitu. Iya, itu gimana ya? Cara tunjukkannya nanti aku akan bantu. Aku akan gedekan, aku undang open cam. Nah, abang tunjukkan screenshotnya. Oke. Ya. Oke, baik itu ya. Baik. Terus silakan mau dilanjutkan ada di meja Bu Ainun, monggo. Baiklah, saya akan melanjutkan pembicaraan kita tadi. Jadi Pak, kalau memang itu dihubungkan dengan ada bersetubuh dengan hewan, itu alangkah naibnya agama Islam. Mana akan diterima kalau itu memang dalam ajaran Islam? Pak, secara Saya sholat dulu bentar ya. Saya tinggal dulu bentar, maaf. mohon maaf ya waktu sholat. Yang pasti itu bukan hadis asli itu. Kita lanjut. Sholat dulu. Sudah jelas. Begitu boleh bersetubuh dengan hewan. Jadi begini Pak, ini bukan menurut saya, dalam Al-Quran itu kan kita dengan sama jenis aja udah nggak boleh, apalagi kalau kita sudah sama hewan. Jadi udah jelas-jelas hadis itu jelas-jelas sudah ditolak, sekalipun dia tuh hadis hasan. Mungkin itu memang ada hadisnya ya. Saya tahu, saya tidak membaca hadis sekarang, saya tidak bersumber hadis, tidak buka hadis, tapi itulah kira-kira sejarah akal sehat logika menurut Al-Quran bahwa yang boleh nikah itu hanya laki-laki dengan perempuan. Nanti kalau seandainya teman-teman mau ikutan di bawah, silakan. Kita akan ada terima satu tamu lagi ya. Bersabar teman-teman ya, bersabar ya. Ada satu tamu lagi yang akan naik bersama kita. Semoga kali ini nggak menyebalkan ya. Tadi udah sempat naik, aku nyapa nggak ngomong. Tapi ini kesempatan kedua, semoga berkualitas dan bisa memberikan pengajaran-pengajaran Islam yang baik dengan ilmu-ilmu yang mumpuni. Kita sambut tamu berikutnya. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum, Pak Ustadz Al-Kafi. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sebagai saudara muslim ya, Pak Ustadz Al-Kafi mungkin ingin menanggapi. Aku langsung ke Ustadz Al-Kafi dulu ya, Bang Power Ranger, bersabar sebentar. Penjelasan dari teman-teman Kristen kita. Teman-teman yang lain saya baru masuk nih Bang Superboy. Nah, yang lain saya baru masuk, nyimak dulu saya. Baik, seperti itu. Oke, silakan di mute ya. Ya, untuk pajangan yang ada di bawah, terima kasih banyak teman-teman. Ini topik kita makin sensitif. Tolong dibantu mawar-mawarnya karena kalian tahu kalau sensitif gini ya. Baik, aku mau ke Bang Power Ranger sebentar. Bang Power Ranger, ada yang mau dikasih tanggapan atau opini atau data mungkin ingin menampar langsung? Ini kan ke Bang Power Ranger pernah ada di rumah dan di dataku adalah seorang muslim gitu. Silakan Bang Power Ranger. Halo. Ya, halo. Jelas suara. Suaranya jelas, isinya yang belum ada Bang. Silakan. Oh ya. Oke. Selamat pagi host. Assalamualaikum buat Ibu Al-Mumina, Al-Kafi, Solider ya. Tadi saya mau menanggapi dulu soal data tentang yang ditunjukkan oleh Prof siapa tadi yang sebelumnya tadi, Prof Doktor yang tadi kasih data tadi. M-Kios dari M-Kios. Panggil aja dia M-Kios ya. Karena dia profesor kandungan seperti itu. Silakan, Roger. Ya. Kalau tadi kan dikatakan bahwa paling atas itu tertulis adalah hukuman pidana kan. Ada paling atas itu di hadis itu. Coba brother pidana. Buka lagi brother, aku gedekan layarnya. Prof M-Kios silakan dipasang. Dilanjut Power Ranger silakan.
Ya, itu ditulis adalah hukuman tindak pidana dari Rasulullah. Nah, tindak pidana berarti dikatakan begini, bahwa hukuman yang dikenakan tadi, kan di sini tertulis bahwa maka tidak dikenakan hukuman had berzina. Berarti hukuman had atau berzina ini yaitu sanksi pidana atas orang-orang yang berzina. Ini bukan dosa ya. Ini bukan berdosa atau tidaknya, tapi hukuman pidana. Hukuman pidana. Jadi ketika diberikan hukuman terhadap orang-orang yang menzinai binatang, tidak diberikan hukuman had atau hukuman berzina seperti orang berzina kepada orang berhubungan dengan wanita gitu. Jadi ini bukan dikatakan berdosa atau tidak, tapi ini hukuman. Jadi kita konsen ke situ dulu. Nah, berarti kalau dikatakan tadi bahwa orang-orang yang berhubungan dengan binatang maka tidak dihukumi had, tidak dihukumi berzina, sama seperti hukuman tindak pidana bagi orang-orang yang berzina dengan perempuan gitu. Ini tentang hukuman ya, bukan berdosa atau tidaknya. Nah, yang kedua ya. Lanjut. Ya Prof ya, sebentar masih Power Ranger dulu, Ya, nanti kita akan izinkan kita kan fokus ke data kan. Berarti data yang dibahas ini tentang Aku koreksi ya, fokus ke datanya teman-teman Kristen ya, datanya Brother belum dibawa seperti itu. Jadi kalau ada data pembanding lebih enak, silakan. Iya, data ini yang dibahas, data Prof. Butauruf ini yang dikatakan tidak diberikan hukuman had atau hukuman berzina. Berarti orang-orang yang berhubungan dengan binatang maka tidak dihukumi hukuman berzina, sama dengan hukuman berzina yang dikatakan Bang Solidar tadi, disuruh menjauhi kan, menjauhi zina begitu. Nah, yang kedua tadi Bang Prof Meta tadi kasih di surat apa tadi, saya lupa tadi, bahwa dikatakan bahwa setiap manusia itu mengini wanita, harta, anak-anak, hewan, tapi semua itu digeneralisir bahwa itu tentang berhubungan seks. Kan dikatakan bahwa itu menggauli. Berarti kalau dikatakan itu digeneralisir, berarti wanita digauli, harta digauli, binatang digauli, anak-anak digauli. Kita harus fair dong, karena di situ dikatakan diingini. Berarti tentu kita fair Bang, sorry aku potong lagi. Kalau ada data lebih enak. Dari tadi aku sudah banyak toleransi ya dari teman-teman muslim gak bawa data. Tapi kalau abang ada data, aku sangat berterima kasih. Punten gitu. Boleh, silakan. Ya, teman-teman Kristen juga kalau nggak bawa data, aku pasti tegur. Kita data sama aja, data dari Bang Prof Meta coba di capture Bang tadi, Bang Prof Meta. Soalnya saya juga nggak ada handphone satu ini. Jadi kalau kita bahas aja tentang ayat yang dibahas Prof Meta tadi, supaya kita nggak jadi salah menafsirkan. Mereka ini izin Pak Superboy, kayaknya mereka tidak menanggapi apa yang kami sampaikan. Maksud saya gini, kalau memang menggauli ini tidak dibolehkan, mana menurut datamu di dalam Al-Quran, itu yang kami minta. Silakan. Ini bantah hadis yang kita tampilkan. Silakan. Ya, kalau seandainya dikatakan dilarang, jelaskan tadi dikatakan bahwa ada hadis tentang barang siapa yang menggauli binatang maka bunuhlah hewan yang menggauli. Dan sebentar Bang Indri, aku mute dulu ya, biar kita dengar Bang Power Ranger dulu ya. Bang Power Ranger, sekali lagi aku sangat menghargai runutan logikanya, tapi bisa nggak ada datanya, karena apalagi ada bawah hadis yang baru ini. Oke, bentar, saya buka laptop dulu ya, bentar. Oke, kita kasih waktu ya. Ketika laptopnya sudah disiapkan, sudah lunas oleh aku laku, boleh naik lagi ke atas ya. Terima kasih untuk Bang Power Ranger. Aku sarankan Indodana Finance ya, lebih bagus. Nah, untuk teman-teman muslim yang ready berdiskusi, yang laptopnya sudah ada di depan mata, yang tidak susah, yang tidak di bawah garis kemiskinan, boleh saudara-saudaraku naik ke atas, masih bersama host manja kalian, Superboy. Tap-tap layarnya teman-teman. Oke, Bang live streaming kalau mau naik boleh, silakan ya, asal bawa datanya. Prof dan Pak Indi sabar sebentar, aku mau ke Bang Ustadz Al-Kafi. Apakah sudah bisa menanggapi, apakah sudah paham atau masih mau nyimak dulu Bang Ustadz Al-Kafi?
bentar bang, Superboy, saya baru selesai sholat jadi baru kedengaran, jadi nyimak dulu bentar. Kelamaan, lelet, lamban, nggak bisa diajak ikut berdiskusi, nggak punya apa-apa, dari tadi nyimak, terlalu lelet. Baik. Kita akan ke narasumber berikutnya ya. Muslim yang cerdas boleh. Ini juga berlaku buat narasumber Kristen, Hindu, Buddha, pemuja kerang ajaib, agama mana aja ya. Kalau yang udah dikasih waktu kayak lelet banget gitu, nggak usah, jangan di room ini ya. Oke, bersabar sebentar. Bu Ainun juga bersabar. Bang Solider, silakan. Mungkin sudah siap dengan astagfirullahaladzim. Apa itu Bang? Oke, jangan terlalu dekat. Nah, Bang silakan, mungkin mau dilanjutkan dengan Bang Indri, tadi sempat terpotong. Prof, bersabar sebentar Prof ya. Oke, silakan Bang Solider, silakan, monggo. Oke, terima kasih. Jadi Bang Indri ini mau apa sebenarnya? Jadi ayat 32-nya pun itu larangan. Sampai ayat 37 itu semuanya larangan, Bang. Datamu mana datamu? Tunjukkan datamu, mana datamu? Mana datamu? Jangan kau bernarasi tanpa Abang enggak ada 32 data. kan? Loh, mana datamu? Ini bukan Alquran.com. Ini setuju nggak teman-teman kalau kita pakai gini? Setuju nggak? Ini 32-nya tuh. Loh, mana? Tadi saya udah Surah apa tadi? Ya, Indri, surah apa tadi Indri? Al-Isra 33. Al-Isra 3233. Iya. Enggak, aku nanya ke Bang Indri. Itu ya, yang itu kan? Iya, 32-nya tentang jangan mendekati zina. 33-nya tentang jangan kamu membunuh anak karena takut miskin. 34-nya Abang mau ragukan apa di situ? Apa yang Abang ragukan? Pak, Yang lain jangan masuk dulu ya. menceritakan hewan, Pak. Silakan Bang Indri. Itu menceritakan tentang membunuh anak. Itu bukan menceritakan hewan. Yang saya minta ini yang kita tampilkan menggaul hewan mana? Dia itu kami minta. Loh, astagfirullah. dalilnya ini Bang, janganlah kamu berzina. Berzina itu apa? Berzina itu yang melakukan hubungan seksual dengan awalnya dengan sesama manusia, apalagi dengan hewan. Makanya Abang baca hadis Tirmizi yang 13 mana 34 itu. datamu? Menurut Al-Quran.com, buka di Al-Quran.com. Saya nggak suka pakai data gitu. Kita di sini pakai hadis tazkiyah. Tolong besarin aku host. Ini baru hadis. Ini baru dibilang data. Sekarang datamu mana? Nah, ini data. Itu aku udah kasih tuh. Abang Itu menunjukkan data ini apa 32 yang 33 di bawah. Oke, ini ya, perhatikan ya. Ya, janganlah ini, dan jangan membunuh, berzina. Ini janganlah kamu mendekati zina. Dan itulah sungguh itu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Dan janganlah kamu membunuh. Ini kan cerita tentang membunuh, bukan untuk menggauli. Loh, itu namanya rangkaian hukum apa saja. Allah membunuhnya. Loh, Jadi, yang saya sekarang kau coba kau cermati. Kita bercerita tentang apa ini? Menggauli. Ini namanya ini yang sedih hudud. Hudud itu apa? Hukum yang ditentukan oleh Al-Qur'an nih. Pertengahan yang kedua, jangan ini hukum Taurat yang itu. Nah, ini ada dari ayat 31, 37, semuanya jangan tombong, jangan membunuh anak, berzina, jangan apalagi tuh ada larangan tuh. Apa hubungannya? Nah, tentang berzina ayat 31 begitu cara memahaminya, Bang. Lo astagfirullah. Di mana kamu cara memahaminya? Abang kan minta dalil di mana dilarang berzina dengan binatang. Al-Isra ayat 31 tuh. Mana 31-nya? Coba besarin 31 lagi, host. Ya, mana host? Coba besarin lagi host. 31. Ya, sabar ya kalian berdua. Ini ada 31-nya. Aku hadirkan ke layar ya. Bikin repot ya, lapet. Silakan Bang Ainun. Sorry, Bu ada. Bang siapa namamu? Solider. Aku akan hadirkan. Kasih penjelasan aja Al-Isra yang 31. Nah, itu wala taqrabuz zina. Janganlah kamu mendekati zina. Di layar saya tuh. Apalagi yang kurang? Iya, tapi tiga-tiganya menjelaskan itu tentang membunuh, Pak. Iya, tiga-tiganya nggak menjelaskan 31 enggak.
Yang saya minta larangan untuk menggauli hewan itu mana? Dasarnya mana? Ayat 31 ya Allah. Lah, ya Allah ini. Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kami yang memberi rezeki. Ini tidak ada tentang menggauli, Pak. Bedakan pertanyaan kita apa? Dijawab apa lu? Oke, Itu yang saya luruskan lagi. Tadi kita berbicara tentang menzinai binatang kan? Oke. Tadi kita berbicara tentang menzinai binatang. Mana dalam Al-Quran larangan berzina dengan binatang? Surat Al-Isra ayat 32 nih. Ayat 32. Maaf, saya bilang 31 ya. 32. Nah, mulai dari ayat 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, itu semuanya hukum hudarang. Hukum itu karena Abang baca satu, masa satunya dua gitu kami Abang ungkap. Nih, aku laparan logikanya ya. Gini, maksud gini Bang Dan mungkin kalau sana. Jadi papa sederhana beles. Ada satu hukum dilarang makan makanan manis. Oke, lalu ada kayak ceritanya Bang Solider itu dilarang maklat. Coklat ini manis kan Bang Solider, bener ya? Ya setuju ya. Yang Bang Indri nanya itu adalah dilarang makan coklatnya yang mana? Di Paham dalam nggak? Al-Quran Kurang lebih begitu ya Bang Indri ya? Kurang lebih begitu ya Bang Indri ya? Spesifik kehewanan. Oh, Kurang lebih ya? spesifik Jadi ada. seperti itu. Ya coba itu aku tuh Bang ya. Oke, Spesifiknya coba ditunjukin. spesifik ke hewannya nggak ada. Dalil umum nanti dikhususkan. Jadi di Islam nggak ada ngelarang untuk sama hewan Bang. Dilarang Pak. Namanya intinya berzina. Oke, Yang dilarang untuk setuju. zina. Makanya minta spesifiknya Bang. Sekarang gini, di Islam melarang perzinahan. Setuju ada ayatnya 100. Hebat Bang Solida. Siapapun yang bantah kamu, aku taruh kepalaku. Karena ada nih, kamu ada pembantahannya. Sekarang, logika sederhananya adalah, yang zina terhadap hewannya ada nggak? Tadi Abang bilang nggak ada. Di dalam Maksudnya Al-Quran, gimana Bang? Silakan. Kalau ada tunjukin silakan. di dalam Al-Quran nggak ada. Yang ada tuh di hadis. Jadi di Al-Qurannya Abang tuh tidak ada larangan untuk terhadap hewan Bang. Nah, ada dong. Tadi Abang bilang nggak ada, apa aku salah dengar? Abang bilang di Al-Quran nggak ada, yang ada di hadis. Bang Indri ini kan meminta yang tekstual. Mana Betul. dilarang berzina dengan hewan? Dia tidak minta tekstual Bang, dia minta di sumber primer. Nah sumber primer itu hukum tertinggi di Islam apa Bang? Al-Quran. Nah, jadi tunjukkan yang di Al-Quran. Maksudnya, aku sepakat nih di yang pertama. Aku suka banget dengan cara pemaparan Abang. Terlihat cerdas ya, bahwa apakah Islam melarang perzinahan, melarang Superboy? Ayatnya ditunjukkan, keren. Nah, sekarang pertanyaan kedua, apakah di Islam melarang perzinahan terhadap hewan dalam sumber primer yaitu Al-Quran? Tadi Abang jawab di aku jam 5:04 katanya nggak ada. Kalau ada, tunjukkan, silakan. Maksudnya yang seksual tuh nggak ada. Jadi nggak ada di Al-Quran yang larang dengan hewan, nggak ada. Ya, Ya yang aku tekstual, nanya aja, siapa tahu aku salah gitu loh. yang tekstual nggak Siapa ada. tahu aku Yang tekstual salah. nggak ada. Nggak ada di Al-Quran, nggak ada yang terhadap hewan, nggak ada. Ya maksudnya kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Aku nggak berurusan dengan itu karena kan itu adalah tugas Bang Solider. Aku nggak mungkin maksa dong emang Oke, di Al-Quran nggak ada. begini Gitu. Bang Superboy. Silakan. Superboy sedikit. Jadi inilah indahnya Al-Quran ya. Dia tidak menyebutkan di sini berzina dengan siapa. Janganlah kamu mendekati zina tuh. Itu Jadi menceritakan tentang membunuh, perbuatan membunuh, bukan perbuatan untuk menggauli. Oke? Pahami itu. Ayat 32 Pak Indri. 31, 33 kau baca di situ, itu sudah sangat jelas, itu membunuh. Itu hukumnya. Nggak usah dibaca yang 31 sama 33. Kita fokus di Saya dua. minta yang menggauli mana? Yang menggauli hewan mana? Berdasarkan mana hukumnya? Silakan. Makanya dalam Al-Quran itu jika ada satu kata, ini kata azina ya, tidak disebut situ zina dengan manusia kah, zina dengan tembok kah, Host, zina dengan besarin hewan lagi kah. 3-3-nya host. Izin host, besarin 3-3-nya lagi. Dengar ya, kau baik-baik 3-3-nya host. Yang menurut host. Host punya 3-3. Gini ya, ini host. Punya aku udah besar Bang. Sorry, data yang tadi ya maaf.
Oke, bentar ya. Yang 33, maaf, astagfirullahaladzim, maaf ya. Sebentar, aku kirain mau besarin apa, bentar ya. Bentar. Yang 33 ya. Ini jelas 33 ya. Kau perhatikan. Bentar, 33, itu 32 ya. 33, nah ini dia, silakan. Nih, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah. Ini diharamkan Allah. Berarti untuk membunuh, bukan untuk menggauli. Yang saya minta menggauli mana? Silakan datamu. Nggak ada Pak, ngaku salah, ngaku kalah saya dah nggak ada. Nggak ada. Oh, mengaku Ada itu ada datanya. Ini nggak ada kalah menang. Yang ada adalah bang live streaming munculnya ditutup dulu bentar ya. Oke, sebentar. Nanti aku kasih kesempatan buat bang live streaming ya. Bang Solidar, itu adalah sebuah kerendahan hati ya. Aku menghargai itu. Bahwa kita lagi bukan mencari apapun, tapi bang Solidar mengakui bahwa untuk di Komal ini sudah tidak mampu menjawab lagi. Terima kasih banyak bang Solidar ya. Next time kalau mau ikutan Oke. diskusi lagi boleh. Makasih. Oke bang ya. Baik, karena kamu sudah tidak berguna dan tidak bermanfaat lagi. Baik ya bang ya. Seperti itu. Orang kasih ke speaker berikutnya Prof Meta akan waktu bersabar sebentarnya bang live streamnya jawaban untuk menjawab. Udah dapat peringatan kuning, tolong dibantu WL. Aktif topiknya. Superboy effect, ladies and gentlemen. Oke, bersabar sebentar ya, Bu Ainun, ya Pak Indri, apalagi Prof Meta dan M Kios, bersabar sebentar. Live streaming katanya kamu bisa menjawab pertanyaan ini sehubungan dengan polemik yang dari tadi. Silakan brother live streaming, buka punya kamu dan tunjukkan. Maksudnya buka kamera kamu dan tunjukkan datanya di Komalmu. Silakan. Oke, terima kasih Bang. Tunggu sebentar Bang ya, buka datanya dulu. Oke. Buat. Bentar Bang ya, bentar. Nggak lama ini, nggak lama. Tapi lama ya. Oke, sudah. Oke, silakan. Boleh brother. Oke, kita buka kamera dulu Bang ya. Kebalik, sorry. Oke Bang. Moro-moro itu kebalik untuk- bang, belum ada muncul di kita. Nggak ada bang. Ini belum muncul kah? Nggak ada apapun yang muncul, kosong, nggak ada isinya, nggak ada kualitasnya. Maksudnya nggak ada apapun yang muncul bang. Aku bantu ya, aku bantu undang ya. Diterima invite dari aku, silakan. Oke. Aku bantu, hostnya baik dan manja seperti itu. Aku bantu ya, silakan. Aku udah kirim, silakan diterima. Bang, Iya Bang. Ini kok nggak anu ya? Kelihatan kah? di aku nggak ada. Gitu. Oh nggak ada ya? Mungkin handphonenya masih IPS kali LCD-nya, atau Android-nya masih Android 4 kali. Masih ice cream sandwich, Mungkin. biasanya ngaruh. Mungkin pengaruh jaringan Bang, Bisa jadi. atau saya bacakan aja Bang ya. Nggak bisa, harus ditunjukkan. gitu ya? Kita data. Seperti itu. Nah, Takutnya begini, gimana, Bang, jadi caranya, aku Bang? jelasin Bang live streaming dan teman-teman di rumah ini. Kenapa sih Superboy itu ngotot banget harus ditunjukin datanya, ngotot banget. Kita nggak bisa diskusi. Nah ini sebenarnya aku sedang melindungi kalian yang sedang ngomong dan teman-teman itu. Takutnya Bang live streaming, kamu ngomong kayak gini, terus ada orang yang nggak suka nih sama kamu atau sama Islam, mereka mempelinti nunjukin datanya, mereka edit data yang lain, kan merugikan. Jadi kalau ada datanya kan enak, seperti itu. Aku sedang benar-benar mendukung teman-teman muslim, seperti itu. Oke, siap. Terima kasih Bang. Jadi kalau bisa ditunjukkan aja datanya, seperti itu ya. Apa kalau butuh waktu aku bisa kasih kesempatan ke speaker lain dulu? Coba di ini Bang, coba diundang Bang. Ke mana Bang diundang? Ini untuk nampilkan layar. Open cam. Baik, bentar ya. Aku pikir mau Ya, diundang untuk atau apa, kayak susah kali berharap duit orang gitu, canda. Aku undang lagi, silakan Bang. maksudnya aktifkan kamera, oke. Coba Bang, aku coba lagi ya. Oke, gimana?
Nggak ada apapun bang di sini selain takiha abang yang nyata. Nggak ada, serius. Di aku nggak ada. Di semua Superboy 3, Superboy 5 yang ada bertugas di bawah juga nggak ada. Rex juga nggak ada, Drakon juga nggak ada bang. Loh, kok bisa ya? Atau mungkin abang turun, mungkin gini, atau mungkin sistem bang, abang turun, keluar dulu dari Komal, masuk ke pengaturan aplikasi, pilih aplikasi TikTok, pilih uninstall bang. Canda. Abang coba turun, keluar, lalu masuk lagi. Siapa tahu ngebug gitu. Turun, keluar, masuk lagi, aku akan izinkan untuk naik lagi ya. Oke, siap bang, siap. Baik, seperti itu. Nanti kalau udah ready, kabarin aku di bawah. Kalau udah mau naik ya, tinggal aku blok permanen dari room ini. Terima kasih bang. Dan teman-teman, Profesor Metatron akan berbicara. Bersabar untuk teman-teman yang lain. This is your Metatron. Ya, bapak tadi udah pergi sih. Tadi saya udah bilang, dia bilang itu bukan zina tadi, iya kan? Tapi dia nunjukin ayatnya tentang zina. Nah tapi untungnya dia berjiwa besar, dia bilang memang nggak ada dalil, ya udah mau bilang apa lagi? Memang Islam ajarannya menggauli binatang kok, betul ya? Apalagi yang mau dikomen? Ya, cukup Prof. Kita masih, aku tarik pernyataan itu teman-teman ya, karena memang kita masih ada peserta diskusi yang muslim di sini, jadi kita akan mendengarkan itu. Jadi itu tidak ya, segenap hormat untuk teman-teman muslim yang ada di bawah. Bu Ainun, ini kesempatan untuk Bu Ainun. Apakah ada yang mau disampaikan? Kalau Bu Ainun masih ada di sana sebagai satu-satunya peserta diskusi muslim yang masih tersisa, aku berikan kesempatan kepada Bu Ainun. Jadi kita belum ngambil keputusan apa-apa karena masih ada peserta diskusi muslim berikutnya, masih ada Bu Ainun. Bu Ainun, apakah masih ada di sana Bu Ainun? Aku bantu untuk buka punya Ibu ya, mikrofon Ibu maksudnya. Ya, Bu Ainun. Ya, terima kasih atas waktu selanjutnya. Sama-sama. Syukron Bu Ainun, monggo silakan. Ya, saya akan menanggapi Pak ya. Ini bukan masalah setuju dengan tidak setuju, tapi yang kita ini kan adalah hukum syariat Islam mengenai perzinahan dengan hewan. Kalau secara nyata dalam Al-Quran itu tidak ada Pak yang ini begini tidak boleh bersetubuh dengan hewan. Tapi sudah saya katakan kita mengambil hukum kalau dalam Islam itu dikatakan kita analogi kias. Sudah tuh analoginya sudah sangat bagus sekali kan. Tadi sudah diutarakan oleh Bapak itulah tadi dalam Al-Quran dikatakan la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Nah, jadi di sana mendekati zina saja udah tidak boleh, sudah enggak boleh ya. Apalagi kalau buat zina. Ini secara umum, ayat ini umum untuk siapapun, berlaku untuk siapapun. La taqrabu artinya melarang, la taqrabu zina, melarang untuk berzina. Artinya sumber zina itu kata-kata zina itu untuk laki-laki, artinya untuk laki-laki secara umum itu. Jadi bukan untuk perempuan laki-laki seluruh, karena zina itu kata-katanya sangat umum. Jadi untuk laki-laki dan perempuan itu dilarang berzina. Nah, dari ayat umum itu tadi Pak, lah kalau sini kita simpulkan lah dalam secara analogi, berarti kita tidak boleh berzina. Lah, jadi kita analogikan dengan binatang tadi Pak. Kalau kita mau menuntut dalam Al-Quran itu dari A sampai Z, nggak boleh berzina dengan hewan, dengan ular, dengan ayam, dengan babi, dengan umpamanya dengan kuda, itu tidak ada jelasnya ternyata. Tapi itulah orang Islam itu diberi akal. Afala ya'qilun, afala yatakalamun, afala yubsirun. Apakah kamu tidak melihat? Apakah kamu tidak berakal? Apakah kamu tidak berkata-kata? Begitu. Jadi itu intinya daripada ayat itu sangat luas sekali. Nah, lagi Pak ya, kita ambil lagi analogi dengan manusia dengan manusia. Ini laki-laki dengan perempuan. Begitu luasnya Islam itu. Disuruh fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Jadi boleh menikah 1, 2, 3, 4. Ada ujung itu Pak. Tidak mengatakan itu boleh.
Allah ta'dilu fawahidatun aw ma malakat aimanukum. Jadi menikah itu boleh 1, 2, 3, 4, tapi Itu kalau kamu mengenai suami istri yang saya minta hukum Iya, Pak. mengenai dalam Iya, tahu menggauli saya Pak, maksud saya yang saya minta. Jangan maksud saya terlalu begini, panjang. logika kita begini Saya Pak, tidak butuh begitu. perpanjangan, Bu. Saya tidak butuh perpanjangan. Yang Ya, saya minta begitu. bantah Ya yang begitu Pak, harus begitu kami Pak. tampilkan. Jadi Begitu, Bapak Bu. itu harus secara akal Bapak kalau mau Gitu, langsung. sudah suka gitu. Ya begini Kalau Pak, kalau umpamanya Bapak itu mau langsung ada hukum langsung dengan hewan itu memang jelas-jelas itu sudah ada, tidak ada Pak. Jadi walaupun sampai kapanpun, sampai 10 tahun, 12 tahun, berarti itu tidak ada secara jelas Pak. Bapak mengerti hukum nggak? Sekarang saya tanya, Bapak mengerti hukum apa tidak sekarang? Di sini kalau Bapak bertele-tele Bapak begitu berarti Bapak tidak mengerti secara hukum mana hukum asal. sama saya. Dalam negara kita ada hukum loh Pak. Hukum berzina menurut Al-Quran apa saja? Coba tampilkan sama saya. Besarin di host. Coba besarin. Apanya? Iya dalam Ah, Al-Quran itu sekarang hukum itu kau Pak. tunjukkan Sumber sama saya. hukum utama adalah Al-Quran. Sudah saya Berzina jelaskan. yang di dalam Al-Quran Itu apa saja? hadis. Besarin Hadis di itu host. kalau berselisih dengan Al-Quran itu tidak bisa diterima Pak. Kita berbicara berzina sekarang. Silakan. Ya. Oke, boleh saya ambil alih sebentar. Oke, silakan besarin di Nggak host. boleh live streaming karena kamu bukan host. Ya, sabar ya. Ya, Nanti akan diatur. maksudnya menanggapi Bang, izin menanggapi. Ya nanti akan dikasih waktunya ya. Jadi Nanti, nanti Pak, akan diminta Pak, waktunya, Pak. jangan berkonteks sekarang dulu. Bu Ain, silakan ada yang mau disampaikan silakan Bu Ain. Jadi udah dari tadi saya sudah bicarakan kalau kita mau ngaku secara literal bahwa tidak boleh berzina dengan hewan itu dalam Al-Quran sudah jelas tidak ada Pak ya. Jadi Al-Quran sekarang sumber hukum yang utama dalam Islam itu dijelaskan oleh hadis. Nah hadis yang menjelaskan ini hadis menolak daripada Al-Quran kan berarti hadis itu tidak ada, tidak bisa diterima. Ada ijtihad, ada ijma. Di mana hadis diterima ditolak? itu. Di mana ditolak? Kalau ditolak berarti hukum menggauli itu ada. Itu ditolak. Kok gimana logika Hukum Bapak? menggauli mana? Kalau hadis itu ditolak, adanya tidak diterima berarti Sekarang ditolak. saya tanya, hukum menggauli mana? Mana hukum menggaulinya dilarang? Mana coba? Mana datanya? Pak, kita analogi Pak, sekarang kita kias. Sorry itu ada bunyi nada dering dari siapa ya? Realme C9 siapa itu? Ibu, ya. Oh iya Bu Ainun, ya maaf ya. Ya. Soalnya Jadi kalau kita terdengar. umpama menolak daripada ayat Al-Quran itu berarti kita menolak seluruh ajaran agama. Jadi silakan Bapak untuk menerima dengan tidaknya itu hak Bapak. Itu sudah dijelaskan sejelas-jelasnya dalam Al-Quran. La taqrabuz zina. Bukan masalah tidak terimanya. Sekarang kita lihat secara nyata di televisi itu menggauli siapa saja, seiman Iya, Pak, siapa itu. juga. Nah makanya Iya. saya minta Pak, mana begini, hukum untuk menggauli hewan mana? Yang dilarang Begini, itu Pak. mana? Iya Iya, dilarang Pak. itu saya sudah ambil analogi Pak, sudah saya kiaskan. Nah, saya tidak pakai Saya analogi. ambil dasar hukumnya Saya minta Al-Quran data sekarang. Pak. Bapak, saya sudah ambil Al-Quran kan, saya sudah analogi bahwa itu hadis itu tidak sesuai dengan Al-Quran. Jadi Sekarang besarin aku. Sekarang kau bilang tadi di termisi ya, tadi yang host Prof Dektor juga kamu bilang itu dibantahkan. Sekarang Ibnu Majah juga ini hadis. Sekarang saya tanya di Ibnu Majah 1908 ini sangat tegas juga dikatakan ya. Nih, Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang dari kalian hendak mengambil manfaat, ini manfaat dari seorang istri bersetubuh atau pembantu atau hewan, ini udah jelas. Sekarang kau bantah mana hukumnya? Itu loh. Pak, dipenggal-penggal itu bukan berarti disambungkan perempuan, laki-laki, hewan itu tidak, Pak. Tidak begitu cara mengartikan hadis itu, Pak. Secara Oke, baik. Bu Ainun dan aku potong sebentar dan Pak Indri ya, supaya balik lagi bahwa nafas room ini adalah room dialektika dengan data adalah alasan utamanya. Aku tetap izinkan Bu Ainun ada di atas ya, karena dari tadi juga belum ada data. Ini saatnya kita ngomong data by data. So kita akan langsung masuk nanti Bang Indri. Aku membutuhkan satu muslim lagi di bawah yang bisa bawakan data, silakan. Jadi kita akan 2 versus 2. Jadi nanti di Kristen akan ada Profesor Metatron dan Bang Indri akan berhadapan dengan Bang live streaming dengan salah satu muslim lagi yang punya data di bawah.
Kita akan segera mulai 2 versus 2. Jadi kalau untuk teman-teman di bawah yang mau bergabung, silakan. Untuk teman-teman yang mau baru bergabung, kita sedang membahas tentang sains, Al-Quran, dan semua yang relevan di dalamnya, termasuk ayat-ayat mengenai penggaulan terhadap hewan ini ya. Suasana semakin memanas. Jadi untuk teman-teman muslim yang berasa bisa tunjukkan datanya, silakan. Berkabar saya di kolom komentar jika ada teman-teman muslim yang host, aku bisa tampilkan data. Ya, silakan minta untuk up. Yang penting beneran data, bukan blogspot, Wikipedia, apalagi chat GPT. Profeta bersabar sebentar, Pak Idri, kita akan memberikan kesempatan kepada live streaming yang dari tadi sudah ready untuk menunjukkan datanya. Data yang valid ya. Silakan live streaming, waktumu untuk bersinar. Tunjukkan datanya. Cek. Aduh, kepala cek. Cek. Ada bro, silakan. Oke, ada suara ya. Bang, tadi sudah ku DM itu untuk datanya karena HP ku mungkin tidak bisa nampilkan. Maksudnya? Ada saya kirim datanya ke ini, ke host. Iya, maksudnya kirim data ke aku maksudnya? Buat ditampilkan. Nanti saya yang menjelaskan. Yang tampilkan siapa tuh? Kalau bisa hostnya. Pergi. Sorry, kita lagi serius di sini ya, karena kita menghadirkan orang-orang yang aku sudah cukup kasih toleransi untuk Bu Ainun. Yang lain-lain tolong memenuhi kriteria yang aku minta. Ya, berikutnya ya, bersabar Profeta dan teman-teman yang lainnya. Let Superboy handle this. Kita akan ketik pause gitu loh. Alah, pada nggak peka 700 orang di bawah canda. Selamat pagi, saudaraku Kang Yo. Iya, selamat pagi, Kang Superboy. Baik, Aman suaranya? Aman, tapi ada sedikit lumayan kresek-kresek gitu, agak-agak versi ini ya. Coba abang mungkin EO-nya diturunin atau apa gitu. Ya. Coba bang berbicara. Oke, tes 1, 2, Nah, alhamdulillah. Ini udah bisa, syukur. Baik, abang tadi di kolom komentar aku baca sebagai teman kita yang muslim katanya mempunyai data yang valid untuk ditunjukkan, menjelaskan ini dari tadi sudah lumayan complicated ya, masalah yang ini gitu loh, larangan kita fokus pada zina terhadap hewan atau berzina dengan binatang seperti itu. Ready ya bang ya, dan aku suka banget, optimis banget, cerdas ya, berani Kang Yo. Salut, silakan saudaraku. Oke. Gini Bang, sumber hukum di dalam Islam adalah Al-Quran dan hadis. Nah, hadis ini terbagi, persyaratan untuk memenuhi hadis yang sahih itu ada 5, yaitu yang satu mutawat, sifatnya yaitu sahih ya, nah, sanadnya jelas, perawinya jelas, matannya jelas, dan mustalahnya jelas. Kita pakai semua hadisnya yang sahih, yang bersifat mutawatir Bang, gitu. Ya mungkin sebatas itu paham. Rekan-rekan Kristen sebatas itu paham. Jika memakai hadis yang dhaif itu berarti bukan sumber hukum dalam Islam. Saya tunjukkan ya hadis-hadis yang sahih. Itu yang kita tunggu bang datanya. Kebetulan dengan segala hormat Kang Yo, kita ini mungkin aku perkenalan dulu ya. Aku Superboy dan ini adalah room dialektika, room debat dan atau diskusi, bukan room TMO. Jadi kita lebih ke data bukan ke muka bang. Silakan bang. Siap. Salah satunya di sini di dalam Imam Ahmad nomor ini dilarang menggauli. Riwayat
Imam Bangku yang Ahmad nomor terhormat, abang yang terhormat. 2945. Ya, abang mohon maaf kelancangan aku ya. Mohon maaf kelancangan aku gitu. Mohon maaf. Ini data yang bagus banget. Boleh tahu ini datanya dari mana, Bang? Dari Al-Quran atau dari hadis atau dari kias atau dari mana? Bantu aku, Bang. Aku belum tahu. Oh, Dari mana, Bang? dari hadits Imam Ahmad Bukan nomor sumber yang abang buka ini dari mana gitu? Dari apakah aplikasi Quran online, apakah aplikasi hadis Indonesia, bisa di biar kita tahu gitu dari mana gitu sumbernya. Aku lihat ini bagus banget ya sumbernya. Bisa tahu dari mana, Bang? Oh, ininya dari ChatGPT, tapi semua sama. Tapi semua sama di Imam Ahmad ini nomor 2945. Aturan dalam rumus Superboy, teman-teman silakan mau memfitnah Superboy kemanapun. ChatGPT, Gemini, Blogspot itu tidak diperbolehkan. Kita lagi diskusi, meskipun sumbernya sama, ya buka ke sumbernya. Kenapa ke ChatGPT? Buka aja ke sumber langsungnya ya. Mohon maaf Kang Yo ya, kamu gugur. The next, teman-teman muslim yang cerdas, Superboy tunggu ke atas. Kang Raka ketemu lagi, apa kabar? Sehat Kang Raka? Dikit-dikit ditendang ini gimana sih? Udah lama kita gak ketemu lagi Kang Raka. Baik, Kang Raka punya datanya? Punya dari Ibnu Taimiyah. Luar biasa, begitu dong. Silakan Kang Raka tunjukkan datanya ya. Silakan open cam, tunjukkan datanya. Dan kalau kita lihat datamu kuat, oten-oten ini kita pulangkan pagi hari ini. Monggo brotherku. Bentar ya, kok gak muncul, bentar. Iya, jadi ini dari Ibnu Taimiyah. Saya ngomong dulu ya, tolong jangan di-cut dulu ya. Jadi gini, kalau memang seperti yang dikatakan bahwa dalam Islam itu disebut sebagai hukum syariat. Hukum syariat itu macam-macam, ada hukum tentang maisir, judi, ada hukum tentang zina, ada hukum tentang mencuri. Masing-masing dikelompokkan. Kalau orang bersetubuh dengan hewan, kategorinya bukan masuk hukum had untuk berzina. Karena definisi zina itu manusia dengan manusia, bukan manusia dengan binatang. Kalau dia dari hukum syariat, dia bukan zina, tapi masuk hukum yang lain gitu loh. Hududnya masuk hukum yang lain, had. Paham ya? Hukum syariat itu dibedakan macam-macam. Hukum judi, hukum zina, hukum mencuri. Itu hukum syariat Islam, dikelompok-kelompokkan. Berhubungan seks dengan binatang bukan masuk kategori hukum syariat Islam yang masuk zina. Karena definisi zina itu manusia dengan manusia, bukan manusia dengan binatang. Tetap ada hukumannya. Sekarang saya tanya, ini bukan tentang berzina. Orang pertama untuk perwakilan debater Kristen ya, kita sedang mendengarkan dulu. Dan aku sekalian untuk teman-teman di bawah yang nanya itu sumbernya dari mana, aku nggak tegur karena aku profesional ya teman-teman. Kita lihat sumbernya, kalian baca itu dari SCTV di sprints.walisongo.academy.indonesia. Aku udah cek dan datanya valid. Itu diperbolehkan ya. Diperbolehkan. Itu juga link to dikti. Silakan ke ya. Dalam menentukan hukum bagi pelaku tindak pidana menyetubuhi hewan, syariat Islam mengatakan dia dosa, tapi dosanya bukan masuk syariat zina gitu loh. Saya tegaskan lagi ya, hukum syariat itu dibedakan macam-macam. Salah satunya zina. Tapi definisi zina bukan manusia dengan hewan, enggak. Tapi dia masuk kategori hukum syariat dosa. Tapi masuknya bukan hukum syariat zina. Titik poinnya di situ. Kalau di dalam syariat tidak ada hukuman, ya betul, karena nggak disebut zina, manusia dengan hewan. Bukan zina, yang menganggap zina ya orang sakit jiwa gitu loh.
Maksudnya mengatakan hubungan dengan hewan dianggap berzina terus mendapatkan kenikmatan, berarti ada termasuk gangguan kejiwaan. Karena hukum syariatnya nggak ngomong begitu. Artinya orang yang berzina manusia dengan manusia, bro, gitu loh. Bukan manusia dengan binatang, nggak seperti itu. Tetap dia dihukum. Menurut Ibnu Taimiyah mengemukakan bahwa had untuk hukuman menyetubuhi hewan, baik pelaku yang menyetubuhi maupun hewan yang disetubuhi, maka dua-duanya harus dihukum mati. Dia masuk kategori dosa, tetap syariatnya masuk hukuman syariat yang lain, bukan kategori syariat zina, gitu loh. Mudah-mudahan Pak teman-teman paham ya. Bukan Islam memperbolehkan hubungan dengan seks dengan binatang, nggak begitu konsepnya, gitu loh. Kalau ada hadis yang mengatakan tidak ada hukuman, ya betul, syariat zina tidak ada hukuman, tapi syariat yang lain nggak akan lolos, gitu loh. Paham ya? Syariat zina tidak ada hukumannya. Ya, syariat zina, karena kategori zina, Bang, saya jelaskan dulu. Kategori zina, pelakunya itu manusia dengan manusia, bukan manusia dengan hewan. Kalau masuk kategori syariat ya, syariat dalam Islam, gitu loh. Tapi tetap dia nggak akan lolos dari hukuman. Masuknya bukan syariat zina, masuk hukuman syariat yang lain, tapi tetap dia bersalah, tetap berdosa, tetap dihukum, bahkan hukumannya berat ini. Hukumannya keras di sini. Gitu. Oke, waktu udah dikasih buat penjelasan, tidak ada yang motong dari tadi ya. Bahkan aku negur dari Kristen yang motong nggak boleh. Bang Raka, boleh silakan sekarang nunjukin data-datanya, boleh silakan. Oke, saya kasih contoh ya. Mangga. Ini salah satu skripsi, Bang. Kayak penelitian Mas santri-santri. Nggak kebaca, Bang. Mohon maaf, nggak kebaca. Oh, nggak kebaca ya. Di iPhone 16 Pro Max 1 TB Gold Edition aku nggak kebaca, Bang. Bang, oke, mana Bang? Iya, Bang kemana? Tadi aku screenshotnya buru-buru jadi mengecil. Maaf ya. Ini teman-teman. Ini diambil dari Masih belum kebaca, Bang. Iya ya, paham. Maksudnya skripsi ini hasil penelitian santri atas dalil-dalil. Tapi nggak kebaca, Bang. Kita takutnya ya, paham, beda. ini mau menampilkan juga sulit gitu loh. Bentar, sabar. Ya, maksudnya aku ingin supaya biar enak gitu. Ada datanya kan enak, silakan. Bang, kalau skripsi nggak bisa jadi data ya. Kalau tesis boleh. Skripsi kan uji coba buat lulus strata 1, Bang. Ya makanya ini aku tampilin, bro. Ini kayaknya tesis ini, bukan skripsi. Kalau skripsi makanya, kan aku lagi sementara mendukung abang. Kalau kebaca dengan jelas itu tesis, berarti diperbolehkan. Silakan. Ya maaf, aku soalnya tanpa persiapan. Ya minim, ya sudah deh, sudah nggak apa-apa. Oh, berarti belum ada data ya? Oke, terlempar sekali lagi. Bye. Oke, 721 orang yang ada di bawah. Kalian boleh tap-tap layar yang kencang dan topik kita makin sensitif. Kalau ada yang ingin membantu WL hostnya, boleh digaskan langsung. Atau hostnya harus bikin donasi palsu dulu. Aku nggak tahu, tetapi di room ini kita tidak perlu ada banyak hal-hal yang ini. Banyak sekali speaker yang naik ke atas dan langsung mengaku kalah, menyerah, mengaku kalah, menyerah. Waduh, dari chat GPT sampai dengan skripsi. Digoyang jarinya teman-teman. Kita akan kasih kesempatan buat teman-teman yang di atas ngomong dulu ya, sebelum kita undang teman-teman yang lain. Aku akan kasih waktu ya untuk teman-teman yang ada di atas. Aku akan pakai timer biar enak, sementara menunggu teman-teman yang ada di bawah. Selamat pagi untuk teman-teman yang, waduh, Bu Ainun kemana? Baik ya, dijemput Jibril. Baik. Oke,
dari Edis TV sampai dengan Superboy ya menyala. Ya, sebelum kita lanjut, tampar manja user TikTok atas nama Kiamat yang sedang ada di bawah ya. Oke, kita kasih kesempatan dulu. Yang pertama bersabar teman-teman yang lain. Kita mau ke M Kios ya, Profesor M Kios. Silakan kalau ada yang mau disampaikan, microphone on your table. Ya, baik ya teman-teman Islam yang terkasih ya kan. Seperti sesuai yang temanya Bang Ros ini, saya katakan kembali lagi ya. Kan awalnya itu dari ada seorang muslim naik, dia mengatakan bahwasanya Islam itu ajaran kasih gitu, sehingga kasihnya itu dilimpahkan kepada semua makhluk gitu. Nah, dan ternyata waktu saya tampilkan hadis di situ mereka itu dikatakan bisa menggauli binatang, itu kan tidak ada hukum. Itu bukan dari hadis, dari Al-Quran juga sudah ditampilkan Bang Meta tadi, itu ada. Nah, kalau saya sih sebenarnya saya nggak masalah mau gauli binatang apa enggaknya, nggak masalah, itu terserah kalian lah. Mungkin itu caranya kalian untuk menjaga ekosistem hewan ya kan, biar hewan-hewan ini nggak punah ya kan. Itu, dan bagi tadi kan ada yang mengatakan bahwasannya itu bertentangan gitu dengan ajaran mereka. Bagi saya orang yang kan pernah tuh di televisi kan, di media itu kan pernah ada viral, itu sudah berapa kasus sih. Orang-orang itu ditangkap kan karena melakukan zina kepada hewan-hewan itu kan sudah berapa sih. Jadi bagi saya itu mereka nggak sesat karena mereka melakukan apa yang tertulis begitu. Saya setuju dengan mereka karena mereka itu melakukan yang tertulis. Justru yang tidak tertulis itu baru mereka lakukan, nah itu yang sesat. Nah, gitu ya teman-teman Islam itu. Kita di sini sebenarnya nggak membantah sih, cuma pengen bertanya aja gitu. Ya kembali lagi ya, kalau memang itu cara kalian untuk menerapkan kasih ya kan, menjaga ekosistem, ya silakanlah kepada kalian. Itu, dan jelas juga ada yang sudah mengaku tadi bahwasanya di Al-Quran itu larangan secara eksplisit itu bahwasanya menggauli binatang itu dihukum, itu nggak ada. Ya gitu ya teman-teman, ya silakan kepada Bang Meta, gurunda kita ya. Lanjut Bang Boy. Kok jadi host pula kau? Oke, baik, silakan kepada yang terhormat ya Prof Meta, microphone on your table. Bang Indri bersabar sebentar. Cek. Tolong dibesarkan host, saya mau buka data. ChatGPT boleh nggak? Oke, cek. Ada suaranya ya. Gini loh, yang dimaksud teman-teman itu nih ya, dimana larangan berhubungan seksual dengan binatang nih, Imamat 18 ayat 23. Janganlah engkau berkelamin dengan binatang apapun. Ini jelas. Gini loh yang dimaksud, kalau ada di Al-Quran, udah selesai kita. Bubar jalan, Kristen kalah, selesai, menang telak. Tapi kalian nggak bisa nunjukin. Oke, tadi Raka menunjukkan data. Wali Songo ya, ini pakai S, nggak pakai D ya teman-teman ya. Wali Songo, bukan yang naik tadi ya. Nah, Wali Songo, skripsi yang S1 ini, mungkin karena sekolahnya emang sekolah Islam kurang berkualitas, menurut saya pribadi. Yang dibahas di sini Tirmizi ya, saya bacain. Yang dibahas tadi tentang hukuman metong, barang siapa yang mengetahui seorang melakukan pekerjaan sorry. Nah ini, barang siapa mengetahui seorang melakukan bestiality ini yang berkelamin dengan binatang, maka buniyanilah ia dan buniyanilah binatangnya. Ini dikutip dari mana teman-teman? Hadis riwayat Imam Ahmad. Nah saya bilang kenapa
saya bilang ini yang nulis skripsi lebih cocok disebut dongo. Kenapa? Karena dia tidak jujur. Menulis skripsi ini nggak jujur. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Saya kasih tahu, yang diambil sebetulnya itu adalah hadis Tirmizi ayat 13 nomor 1375. Ya, nih. 1374. Baca ya. Barang siapa di antara kalian dapati menggauli binatang, maka bunianilah. Kepencet lagi, maaf teman-teman. Ya, maka bunianilah ia dan bunianilah binatangnya. Nomor berapa ini? Tolong, Bang Prof. Pencet lagi, maaf. Bang Prof, kelihatan nomornya? 1375. Salah. Nih. 74. Nah, skripsi tadi tidak fair. Kenapa saya bilang tidak fair yang ditunjukin sama Raka? Kita baca 1375-nya. Ya. Tek. Nah, tadi 1374, kalau ada orang Islam melakukan bestiality harus dibun-bun orangnya dengan binatangnya. Tapi lihat ini, tadi 1374 plus 1 1375, barang siapa menggauli binatang maka tidak ada hukuman atasnya, telah menceritakan hadis itu kepada kami. Muhammad bin Basisar telah menceritakan kepada kami. Abdurrahman Mahdi telah menceritakan kepada kami dari Sufyan As-Sauri. Lihat, tolong dibaca Bang Prof. Nah itu Bang. Sorry. Nah ini. Oke, hadis ini lebih sahih dari hadis pertama. Hadis pertama yang mana? Wait guys. Untungnya room kita kuat ya. Monitor, semua akun yang naik ke atas aman nggak? Typing dulu. Itu tanggung jawab aku ya, karena kalian semua udah aku double vertex, harusnya aman. Monitor dulu, Prof Meta, MKios aman, Indri aman. Oke, baik, tanggung jawabku terjalan dengan baik. Aman semua ya. Superboy 8 aman? Bentar. Oke, yang lain? Aturannya harus rungkat ya, tapi nggak berhasil. Sorry haters, nggak berhasil. Aku undang lagi naik ke atas ya. Silakan kalau akunnya aman, aku undang naik ke atas, tapi jangan dibuka mikrofonnya ya. Tapi jangan dulu dibuka mikrofonnya, aku triple vertex. Dapat Superboy 8 dulu. Mungkin buat room lain ya, terus buat room ini nggak akan. Superboy 8 udah. Oke, next. Jangan buka mikrofonnya. Izin, jangan dulu buka mikrofonnya. Oke, aman ya? Bentar guys, bentar.
harusnya udah aman ya. Oke, aku izin lanjutkan ya. Lanjutkan bukan ulang dari awal ya. Sebentar guys. Oke, aman ya. Di bawah teman-teman aman ya. Udah nggak berisik lagi ya. Coba typing dulu. Kakak Elma, terima kasih banyak Kakak Elma. Masih ya. Oke. Cek 1 2. Masih ya. Bentar ya. Bentar kabar guys, sobat. Oke, langsung aja. Sementara aku perbaiki, langsung aja ya. Profeta, silakan. Oke, saya lanjut lagi. Tadi kepotong ya. Tapi nggak apa-apa, untung saya jadi bisa benerin. Oke, ini tadi hadis yang saya buka, teman-teman. Teman-teman bisa buka hadis Tirmizi 1375. Nah, penelitian yang ditunjukkan oleh Raka tadi itu hanya berfokus kepada Tirmizi 1374. Memang di sini harus binatangnya harus harus di Bunyani. Tapi di Tirmizi 1375 ini jelas ditulis hadis ini lebih sahih dari hadis pertama. Hadis pertama yang mana ya? Tirmizi 1374. Dan dalam Tirmizi 1375 dikatakan hadis ini menjadi pedoman amal menurut para ulama. Jadi kalau saya tanya, mana lebih valid 1374 atau 1375? Jelas menurut penjelasan di sini dan di sini yang valid itu adalah 1375. Makanya pertanyaan kami semua, kenapa Islam memperbolehkan menggauli hewan? Kan gitu. Jawaban kamu tadi bias, Raka. Ya, gak masuk. Kamu baca dulu tadi. Makanya kamu juga ngambil data skripsi lagi. Malu-maluin. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih. Tentunya penjelasan ini, buset, Metatron kamu ini seksi banget ya. Langsung meningkat drastis report ke akun kamu. But it's okay, selama di roomku, Metatron dan semua ya, bukan cuma Metatron, semua debator Islam, Kristen, Hindu, Buddha, pemuja kerang ajaib, pemuja Superboy, semuanya aman di sini. Tapi lumayan kerja ekstra ya. Kakak Elma, terima kasih banyak sudah mendukung Prof Meta tadi, thank you. Terlalu jauh, terlalu blunder Prof Metatron ini untuk menyimpulkan. Jadi begini ya, ini saya kasih data ya. Kalau sampai menyimpulkan terus dikatakan Islam itu boleh menggauli binatang cuma gara-gara 2 hadis itu, wah, saya rasa itu bukan seorang akademisi. Jadi begini ya. Nah, ini dikatakan di surat. Nah, jadi kan kalian kan mau tanya tentang di mana sih ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa menggauli binatang itu tidak diperbolehkan. Oke. Jadi begini, malahan di Islam itu bukan hanya menggauli binatang yang tidak boleh, tapi segala bentuk penyaluran seksual selain yang disyariatkan kepada Islam, yang disyariatkan di Islam itu haram, jadi diperbolehkan. Bukan cuma kepada binatang, pakai tangan sendiri juga nggak boleh. Kita lihat ya. Nah, lebih lengkap di Islam. Di surat Al-Mu'minun, jelas ya, Al-Mu'minun ayat 1-7. Dikatakan ayat 1 begini. Sungguh beruntunglah orang-orang mukmin ya, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Yang kedua, dan orang-orang yang meninggalkan perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Ya, itu orang yang mukmin, yang menjaga sholat, yang meninggalkan perkataan tidak berguna, perkataan tidak berguna. Terus ya. Dan orang-orang yang menunaikan zakat. Ini ciri-ciri orang mukmin. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Ingat ya, kita lihat kata di sini, menjaga
kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, sesungguhnya mereka tidak tercela karena menggaulinya. Ya, jadi kalau terhadap istri hamba sahaya mereka tidak tercela. Nah, di sini kita lihat, ini baca baik-baik Metatron ya, supaya kamu nggak cuma 2 hadis itu terus kamu menyimpulkan sembarang menyimpulkan. Maka siapa yang mencari pelampiasan syahwat, ya, selain itu, maka itulah orang-orang yang melampaui batas. Ingat ya, melampaui batas. Jadi barang siapa yang melampiaskan syahwat, selain itu maka itulah orang-orang yang melampaui batas, ya. Nah, melampaui batas ini tercela nggak di Islam? Oh jelas. Lihat ya di surat Al-Baqarah. Ya, di surat Al-Baqarah. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Tetapi janganlah kamu melampaui batas, ya. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Al-Baqarah ayat 190. Jadi jelas ya, orang-orang yang melampaui batas dalam Islam itu tidak disukai, dan orang-orang yang menggauli selain istri dan hamba sahaya, berarti binatang, pakai tangan, dan lain sebagainya, itu melampaui batas dalam Islam dan Allah tidak menyukai. Kalau tadi dikatakan hadis 2 itu hukuman. Makanya tadi saya bilang itu di atas itu ada dikatakan hukuman pidana. Karena kan Rasulullah itu nggak pernah memberikan syariat bahwa menggauli binatang itu hukumnya zina, hukuman had. Nah, makanya dikatakan bahwa ulama itu menyampaikan di hadis tadi bahwa tidak ada hukuman bagi orang yang menggauli binatang. Tapi di hadis lain, orang-orang yang menggauli binatang dan yang digauli itu dibunuh. Tapi di hadis lain dikatakan bahwa tidak ada hukuman, dan ini lebih sohi. Hadis sebelumnya sohi, tapi ini lebih sohi lagi. Tapi ini cuma hanya hukuman, hanya soal hukuman, bukan berdosa atau tidaknya. Kalau berdosa atau tidaknya tadi Al-Quran tadi, barang siapa yang mencari selain itu, maka mereka melampaui batas. Dan Allah tidak suka orang-orang yang melampaui batas. Oke, dikatakan perangi, tapi dikata kunci terakhir, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang melampaui batas. Jadi melampaui batas dalam hal apapun, dalam perang, dalam makan, dalam minum, dalam berhubungan, dalam menggauli sesuatu, itu semua hal-hal yang melampaui batas, Allah tidak menyukai. Begitu. Dan Allah kalau tidak menyukai berarti haram. Kalau sampai Allah tidak menyukai, yang memberikan syarat ini berarti itu tandanya berdosa. Allah tidak menyukai. Jelas ya? Jadi jangan lagi di framing. Yang tidak ada hukuman itu berarti memperbolehkan menggauli binatang. Oh tidak. Tidak sesederhana itu Metatron. Jadi cukuplah kamu sama kiamat ini, janganlah di framing, digilir kiri kanan, karena semua bisa dicek di Indo, semua ulama di Sabang sampai Merauke mau seluruh dunia tidak ada yang melegalkan berhubungan dengan binatang. Tidak ada yang syariat yang memperbolehkan Islam. Mana ulama yang syariat Islam yang Islam itu boleh menggauli binatang? Nggak ada, karena mereka mempunyai ilmu. Nggak seperti kamu Metato yang nggak ada ilmu. Gampang memframing, ini kandungan berarti boleh menggauli binatang. Seperti itu. Ya, ini dari tadi saya sudah geram sekali nih mulai seperti ini. Terima kasih, Os. Oke, aku ambil dua. Yang pertama adalah semua yang bersifat tentu ditolak ya. Tidak boleh ada serangan pribadi dan itu adalah teguran halus. Yang kedua, setelah aku catat ya, 4 menit 12 detik abang kita, saudara kita Power Ranger menyampaikan data perwakilan atau mungkin speaker dari teman-teman kita Muslim ya, dengan runutan total 4 data yang junto satu sama lainnya terhadap permasalahan yang tidak bisa dijawab oleh total 7 Muslim sebelumnya yang naik ke atas. Setelah mempertimbangkan berdasarkan aturan dialektika dan juga kepadatan data yang diberikan, saya nyatakan bahwa data yang disampaikan oleh Muslim Indonesia yang ada di TikTok atas nama Bang Power Ranger diterima. Data tersebut jelas-jelas menunjukkan bahwa ada larangan terhadap zina dalam bentuk apapun, termasuk menjaga kemaluannya, dan itu diterima. Oleh karena itu, semua pernyataan yang diberikan oleh Profesor Metatron dan Profesor M. Kios dicabut, dan kita akan melihat apakah mereka bisa naik banding. Selamat kepada Muslim Indonesia, perwakilan Power Ranger, data Kama, dan sah.
kepada teman-teman penggugat yang dari awal tadi ya, apakah ada bantahan atau naik banding? Silakan, akan saya kasih nih, ada 2 orang profesor di sini. Hanya ada salah satu orang yang bisa naik. Mau Prof. M. Kios atau Prof. Metatron? Silakan. Saya duluan ya, boleh. Hanya bisa 1 yang naik. Karena hanya 1 versus 1 sampai dinaik banding. Silakan, the one and only Prof. Meta, kita mulai dari 0. Semua yang dari awal tadi udah dihapus, silakan. Lanjutkan. Cek. Lanjutkan. Aku mau kasih 1 pertanyaan buat Power Ranger aja, boleh nggak? Oh, oke, berarti tidak ada naik banding ya. Sebelumnya Power Ranger, makasih hak Os ya. bicara kamu belum ya? Hak bicara kamu belum? Karena kamu tadi sudah memenangkan penjelasan yang tadi ya, data kamu kuat. Aku kasih kesempatan naik banding. Prof. Meta mengatakan lanjutkan, berarti selesai di awal. Berarti untuk ini keabsahan data dipegang oleh teman-teman Muslim. Ingin mengajukan pertanyaan baru, boleh. Itu berarti di pertanyaan yang lama dimenangkan oleh teman-teman Muslim. Silakan Prof. Meta. Banding dong. Ya aku cuma, dia kan bilang ulama Oh, dari kalau Sabang banding sampai boleh, Merauke. silakan. Ya tadi kan dia bilang ulama dari Sabang sampai Merauke. Ya, Tirmizi itu masuk Sabang sampai Merauke nggak? Enggak. Nah saya mau nanya, Tirmizi ulama bukan Power Ranger? Jawab iya atau tidak aja. Ya, ulama. Diperbolehkan tektokan ya. Sekarang diperbolehkan tektokan. Yang nggak bisa bicara ulama. cuma saya dan Prof. Meta. Ulama ya? Prof. M. Kios, Yaudah. silakan. Ya udah selesai, karena Tirmizi seorang ulama mengatakan ini pedoman amal ulama Islam, boleh menggauli binatang tanpa ada hukuman. Selesai. Saya jawab ya. Saya jawab. Jadi yang dikatakan Tirmizi itu tidak ada hukuman itu bukan boleh atau tidaknya, tapi tidak ada hukumannya. Kalau kamu mau mengcompare ya Al-Quran sama hadis, kalau dikatakan Tirmizi itu tidak ada, misalkan kamu bilang itu boleh, sebenarnya kan katanya itu tidak ada hukuman, bukan boleh atau tidak. Nah, kalau kamu bilang oke lah, kamu bilang boleh, berarti itu sudah bertentangan dengan ayat Al-Quran. Maka dikatakan itu yang selebihnya itu menggauli selebih dari istri dan hamba saya itu melampaui batas dan itu berdosa. Makanya dikatakan kalau di Al-Quran mengatakan begitu, berarti di hadis itu bukan boleh atau tidak boleh, tapi ada hukuman atau tidak ada hukuman. Itu yang kita garis bawahi. Kita pakai skala prioritas saja, bro. Hadis itu tentu menunjukkan suatu pedoman supaya orang lebih baik. Kenapa? Yang ditulis di situ bukan larangan berbuat cabul terhadap binatang, tapi masalah yang dipermasalahin itu adalah hukuman di atasnya. Mana yang lebih penting, dosa atau berbuat cabul? Jelas dosa dong. Kenapa si Tirmizi menulis itu? Itu kan tafsirmu tadi. Tirmizi menulis, barang siapa menggauli hewan tidak ada hukuman di atasnya. Itu justru membuktikan, oke, kamu bilang tidak ada hukuman, tapi di dalam Islam itu boleh. Kan selesai. Kalau di dalam Islam tidak boleh, ya otomatis pasti udah nggak ada hadis itu, bro. Nggak begini, bro. Kalau kamu bilang boleh, sedangkan kata boleh saja nggak ada di situ. Jadi begini. Pertama ya, nggak ada kata boleh. Itu hanya hukuman atau tidak ada hukuman. Yang kedua, ini hukumannya kita cari tahu dulu. Ini hukuman dunia atau hukuman akhirat? Kan jelas jadi dikatakan tadi hukuman pidana. Tadi kan dikatakan tadi. Mana ada hukuman pidana di situ? Loh, tadi itu mana kan tadi yang kasih
kasih data tadi. Itu tentang teks yang di atas itu Ya, kepala. itu tafsirmu. Kalau Bukan tafsir. dikatakan Loh, tidak- itu di daerah tertulis. Coba siapa yang masih lihat tadi? Bang Hos masih lihat tadi. Dikatakan hukuman pidana. Siapa yang tadi kasih data tadi yang di kalau capture? dikatakan hukuman Dokter. pidana berarti boleh kan melakukan itu. Kalau misalnya nggak ada hukuman pidana terhadap Berarti itu, berarti boleh nggak? berarti hukuman pidana itu berarti dikatakan itu hukum dunia. Loh, gini ya, kamu Bukan maling berarti motor. nggak berdosa, nggak Misalnya, berdosa. kamu maling motor, ternyata dibilang tidak ada pidana bagi maling motor, berarti boleh nggak maling motor? Boleh. Oh, nggak juga seperti itu. Lo terus gimana logika kamu? Kalau nggak ada aturan, itu hanya dua sebab. Memang itu diperbolehkan, tapi ada dua sebab lainnya. Itu emang tidak diatur. Emang tidak diatur. Pelanggaran. Tolong di mute semuanya ya. Ini nanti kita sama-sama koreksi ya. Ini adalah logika klasik by Aristoteles ya, Brother Power Ranger ya. Aku sempat dengar kalimat, tolong koreksi kalau aku salah dengar, bahwa kalau tidak ada aturan berarti hanya boleh dan tidak boleh. Seperti itu ya. Sampai sini dulu. Benar Bang Power Ranger? Iya Bang, soal maling motor ya tadi, maling motor, analogi maling motor. Ya, terlepas dari itu intinya bahwa tidak ada, kalau tidak ada peraturan berarti ini hanya boleh dan tidak boleh. Seperti itu ya. Iya, iya. Ya, ini tolong koreksi saya 700 orang teman yang ada di bawah yang tidak setuju, apalagi yang akademisi, setara dosen ke atas boleh naik ya. Karena kalau seandainya kalimat ini, dengarkan baik-baik, logikanya tolong dipakai. Kalimat ini ya, tidak ada peraturan, yang ada hanya boleh dan tidak boleh. Bukan dan begitu, tidak boleh itu peraturan. Bukan begitu, maksudnya begini. Takutnya begini, aku tidak membantah kalian ya, silakan. Tetapi takutnya kita jadi standar ganda, bias. Karena boleh dan tidak boleh itu namanya peraturan. Gitu. Ya begini Os, maksudnya begini, kalau ada aturan itu hanya dua, yang tidak, kalau tidak diatur ya dua sebab. Itu memang diperbolehkan, dan kedua memang belum hukuman membahas soal ke situ. Belum Hanya aturan Bang. Begini, kalau sudah ada di kamu tidak maju kiri, tidak kas, tidak bawah, itu aturan Bang. Namanya nomenklatur, penamaan. Ya, hukuman, maksudnya begini Bang, aturan itu bukan aturan hukuman memang iya, tapi boleh atau tidak boleh yang jadi pertanyaan. Boleh atau tidak Jadi boleh. gimana nih? Abang mengakui, aku sedang tidak membela siapapun. Takutnya nanti diskusi ini tidak efektif gitu. Jadi ada atau tidak ada, abang dari tadi tarik ulur gitu. Sejauh tadi di penjelasan yang awal aku profesional, kalau bagus bilang bagus, kalau bias gitu. Jadi yang mana benarnya gitu? Soal yang maling motor Bang ya. Kalau yang tadi memang sudah clear. Kalau motor, misalnya Prof Meta, ada aturan ini melakukan dihukum atau tidak ada hukuman. Itu kan saya bilang kalau memang ada aturan seperti itu maling motor ya, itu berarti ada dua sebab. Kalau diatur seperti itu memang jelas itu ada, sudah diatur, atau enggak itu aturan belum sampai ke situ. Jadi bukan boleh atau tidak boleh, cuma masalah aturan saja itu. Hukuman. Oke, aku kasih kesempatan kalian berdua. Silakan. Hukuman. Aku nggak nangkap logikanya. Kalau memang itu sudah diperbolehkan, terus apalagi hukuman atas dia? Bukan boleh kan, nggak ada di situ, nggak ada kata boleh. Ya, kalau Indonesia tidak menangkap orang yang maling motor, berarti orang maling motor diperbolehkan nggak? Belum tentu boleh diperbolehkan. Oh, belum tentu. Loh, misalkan begini Bang, abang ini dikatakan begini, sebab abang mencuri. Karena sebab abang mencuri, maka dikatakan bahwa mencuri itu. Gak masuk di akal bro. Loh iya, tapi kan abang mencuri bukti diperbolehkan mencuri. Karena ada tinduri, makanya diatur. Mencuri itu dihukumi. Bukan berarti mencuri. Dia hukum kok. Oh, aku paham. Aku paham. Berarti gini Bang Power Ranger, aku ada satu pertanyaan. Aku paham. Berarti begini, jika di suatu tempat, di kecamatan, negara, provinsi, kabupaten, tidak pernah ada kasus pencurian, berarti tidak aturan mencuri. Iya, ya makanya kan sampai sekarang hukum ini. Enggak, yes or no aja biar kintir gitu. Jadi misalnya di satu provinsi ini namanya Perboy gitu. Di provinsi itu tidak pernah ada kasus orang mencuri. Berarti aturan tentang mencuri ya nggak usah ada, karena kan nggak ada kasus mencuri, begitu? Iya betul.
Ya, itu logical fallacy. Bukan berarti tidak pernah ada orang membunuh, jadi peraturan orang membunuh itu nggak ada, Bang. Sorry, mohon maaf, logika kamu tidak sambung dan kamu diturunkan karena itu penghinaan terhadap logika. Terserah Islam mau menghina terhadap apapun, tetapi Islam yang pinter akan sepakat dengan sederhana dari Aristoteles ini. Pikirkan, tidak ada orang, tidak pernah dilakukan pemerkosaan di desamu, lalu aturan tentang memperkosa dihilangkan. Logika kalian di mana, teman-teman? Tidak bisa. Oleh karena itu, di naik banding yang kedua ini dinyatakan pihak Islam yang diwakili oleh Power Ranger dinyatakan gagal dalam berlogika, rendah dalam melampirkan pemikiran logikanya, dan dinyatakan di babak naik banding dimenangkan oleh debater Kristen perwakilan atas nama Profesor Dr. Metatron. Congratulations. Aku mungkin bukan seorang debater, teman-teman, tetapi kalau ngomong masalah logika, logika standar, logika klasik, logika kontemporer, teologi filsafat, mari ngobrol sama Superboy. Logikanya tuh seperti ini, ya. Prof Meta, aku mau ngobrol santai sejenak ya, sebelum nanti kita akan ada closing karena ini udah 6:30 pagi. Prof Meta, aku mau nanya, ini mohon maaf, mungkin contohnya agak kurang bagus. Di rumah kamu, di rumah keluarga kamu ya, kamu dan keluarga kamu gitu, sama istri, anak, atau pokoknya keluarga besar kamu, tidak pernah ada orang yang BAB di ruang tamu. Ya, seperti itu, betul ya, belum pernah ada orang yang sejorok itu ya di ruang tamu kamu ya. Nah, bukan berarti di ruang tamu kamu diperbolehkan kan? Bukan berarti nggak ada aturan itu kan? Enggak kan? Enggak. Iya, tetap ada. Meskipun nggak ada orang melakukan itu, tetapi aturan itu kan tetap ada gitu loh. Itu kan logika yang sangat patah seperti itu. So, kita akan mendengarkan winning speech sekaligus closing statement karena ini udah mau 6:30 dan ini adalah hari Senin, teman-teman. Aku pasti udah nggak tidur ya karena ini pasti sarapan, mandi dan langsung berangkat karena ada kegiatan, ada aktivitas. So, kita akan langsung mendengarkan winning speech dari dua orang ya, perwakilan dari debater Kristen yang menang hari ini. Tolong di winning speech ini jangan bikin aku deg-degan untuk ngurus anti vertex ya. Kita akan mendengarkan pertama kali dari Profesor Dr. Metatron. Seperti biasa, terima kasih kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus ya. Karena Tuhan Yesus itu yang membuat orang-orang Kristen cerdas. Bukan gara-gara pengetahuan yang kita terima dari orang Islam, karena orang Islam nggak ada gunanya. Seperti tadi lah, mungkin yang saya kutip malam hari ini, saya berterima kasih juga kepada host, kepada Bang Prof, siapa nih namanya? Prof Buta Huruf, salam kenal, dan teman-teman yang ada di bawah. Saya kutip 2 Petrus 1 ayat 4. 2 Petrus 1 ayat 5. Sorry ya teman-teman ya, saya ulangi ya, agak nervous nih. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, ini PR buat saya, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus. Jadi pengenalan akan Yesus Kristus mendatangkan pengetahuan kepada kita, dan kita tahu cara berbuat baik. Kita tahu mana yang salah. Tapi teman Islam tadi, sorry ya Power Ranger ya,
kamu membela agamamu sehingga kamu tahu yang salah itu kamu pelintir bolak-balik, sementara logikanya itu udah jelas ngawur. Saya nggak kenal sama Superboy, tapi mengenai logika tadi kamu jelas-jelas berantakan. Ya, teman-teman di bawah sudah bisa menilai bahwa hasilnya pada malam ini memang Islam adalah ajaran penggaul binatang. Tidak dilarang, seperti Imamat 18 ayat 23 tadi. Tidak ada satupun ayat Al-Quran yang melarang menggauli binatang. Tapi di dalam hadis diperbolehkan. Di dalam Al-Quran diperbolehkan, Al-Imran ayat 14. Dan ini menjadi pedoman bagi para ulama, dan hadis ini sangat-sangat lebih dipercaya dari Tirmizi 1374, karena hadis tadi Tirmizi 1375. Sekarang silakan ayat yang saya bacakan tadi kalian renungkan. Teruslah, kalian mau menjadi Islam atau kamu mau menjadi Kristen? Jalan keselamatan cuma Tuhan Yesus Kristus. Masuk Muhammad, kalian akan hidup dalam menggauli binatang. Terima kasih. Ya, kita akan berpindah ke closing statement ya, Profesor Metatron. Terima kasih, Pak. Ya, untuk saudara kita, Profesor Buta Huruf ya, silakan. Ya, shalom ya teman-teman, selamat pagi. Dan ya itulah sedikit itu dari teman-teman kita. Itu sebenarnya mereka itu sebenarnya lagi itu sih, istilahnya itu bingung sendiri. Mereka menjelaskan dengan cara bagaimanapun cara takia dan segala macam itu tetap juga nggak bisa membantah gitu. Sedangkan kita hanya membawakan yang tertulis gitu. Nah, nanti yang tertulis itu mereka pelintir, ditambah-tambahi, dikurang-kurangi gitu. Dan kitab sucinya sendiri pun mereka sudah akui bahwasanya nggak ada larangan untuk tentang menggauli binatang, itu kan nggak ada gitu ya. Jadi pesan saya itu gini ya teman-teman RT 6, kalau kalian itu merasa benar, iman kalian itu benar, ayo kebenaran itu kita uji gitu. Nggak perlu takut untuk diuji kebenaran itu, karena di dalam Yohanes 1 ayat 4 Yohanes 4 ayat 1 itu kan juga dikatakan bahwasanya ujilah setiap roh itu. Jadi gitu ya teman-teman, kalau merasa benar itu kita nggak perlu takut untuk diuji gitu ya. Itu aja sih Bang Boy, makasih ya. Baik, terima kasih ya. Aku akan turunkan. Terima kasih banyak untuk Profesor Buta Huruf. Kamu membuat rating aku menurun ya dengan mendapatkan tamu namanya Buta Huruf ya. 18 menit lewat dari pukul 6 dini hari, Senin 26 Mei 2025. Kalian sedang mendengarkan Superboy langsung dari Asta Tower Senopati. Selamat pagi teman-teman. Apakah kalian happy mendengarkan Superboy siaran? Apakah ini adalah salah satu room yang paling diincar di TikTok? Canda. Terima kasih untuk kakak Elma ya di bawah yang sudah mendukung juga. Aku ingin mengatakan sesuatu yang penting untuk pihak manapun, institusi manapun, pihak pribadi manapun yang merasakan keberatan, tersinggung, tidak terima, atau yang ingin berurusan dengan pidana dan atau perdata dengan salah satu debater atau lebih di room saya, baik itu debater Kristen maupun debater Islam, cari Superboy, jangan cari mereka. Saya sampaikan ini dengan tahu, sadar, dan mau tanpa paksaan apapun. Karena semua yang bersifat diskusi dan dialektika diatur oleh peraturan yang baik dan juga beberapa bersifat temporary conclusion atau kesimpulan sementara. Untuk orang-orang yang naik dengan data tidak valid, kita anggap itu tidak mampu memperjuangkan argumentasinya. Selebihnya, yang bertanggung jawab penuh atas isi debat yang berlangsung selama 5 jam 23 menit ini adalah tanggung jawab Superboy, bukan tanggung jawab para debater. So, kalau ada yang merasa berkepentingan atau tidak puas, hubungin Superboy. Thank you.
TikTok ya. Dan sekedar informasi, selama 1 tahun 11 bulan mengasuh room dialektika di TikTok, belum pernah ada satu orang pun peserta debat di roomnya Superboy yang berurusan dengan hukum. Ini bukan sedang menunjukkan kesombongan, tetapi saya sedang menunjukkan bagaimana jadi host yang bertanggung jawab untuk menjaga semua debater dari agama manapun untuk tetap aman berada dalam dialektika Superboy.